Monggo Bapak Ibu kita mulai dengan membaca istighfar dan 3 kali dan syahadat 3 kali nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abna'ihi wa banatihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wala arwah jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin fi masyariqil ardi ila magharibiha. Thumma ila jami'i awliya'illah wa ulama'illah was salihin fi Yogyakarta dan sekitarnya, wila Sultan Agung Hanyokrokusumo Kyai Kategan Kyai Singoranu wa ila sedayanipun para wali para ulama wonten ing masjid-masjid Patok Negoro lan Masjid Kagungan Dalem. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina akhwalina wa khalatina wa usulihim wa furu'ihim. Wa ila arwahi jami'i man bana hadal masjid, untuk arwah para sesepuh yang membangun Masjid Jenderal Sudirman yang sudah tiada, yang membuat sumur Masjid Jenderal Sudirman yang sudah tiada. Kemudian juga muslimin muslimat, mukminin mukminat yang pernah menginfakkan harta untuk Masjid Jenderal Sudirman. Juga untuk siapa saja yang pernah sholat di Masjid Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi pada malam hari ini untuk ngaji. Mudah-mudahan dengan wasilah ngaji ini kita senantiasa diberikan Allah keselamatan, diberikan kesehatan, dan juga kita yang hadir mudah-mudahan diberikan anak-anak turun yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sebagaimana biasa sambil bersandar, sambil lendetan, sambil selonjoran nggih. Nah, kita akan menyambung beberapa minggu lalu kita kan sudah membahas tentang masjid-masjid tua, masjid-masjid Patok Negoro di Yogyakarta. Ini yang Patok Negoro itu ada 4. Ya. Pertama Masjid Patok Negoro Babadan, kemudian satu lagi Masjid Patok Negoro Ploso Kuning, kemudian satu lagi Masjid Patok Negoro Melangi, kemudian satu lagi Masjid Patok Negoro Dongkelan. Nah, selain yang 4 itu nanti ada lagi masjid-masjid tua, masjid-masjid yang usianya di atas 150 tahun yang dibangun oleh sultan-sultan di Yogyakarta.
Misalnya kalau yang nanti kadang-kadang begini Bapak-bapak Ibu, kalau di Yogyakarta masa Sultan Hamengkubuwono II diangkat menjadi raja, itu nanti beliau membangun masjid. Masjidnya itu kalau jenengan ke keraton, sebelum masuk ke keraton dari alun-alun utara itu, kita yang ke arah selatan dikit, nanti kalau ke kanan tembusnya ke Ngasem, dan dalam Joyokusuman, itu tempat tinggalnya Gusti Joyokusumo dulu. Nah yang ke kiri, ini dalam kanan nanti tembusnya Ngasem, kalau sini Masjid Kauman, sini. Nanti kalau yang kanan tembusnya ke Ngasem itu. Nah kalau yang ke kiri, itu nanti ada di kanan jalan Masjid Patok Negoro, Masjid Kagungan Dalem Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan itu dibangun dalam rangka peringatan dilantiknya atau menjadi rajanya Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Nah, jadi itu setiap ada satu raja menjadi raja itu bangun masjid. Gitu. Nanti mungkin ada lagi di tempat lain, ada lagi di berbagai macam tempat yang intinya setiap ada hal besar terkait dengan pembangunan tatanan kehidupan yang baru itu dimulai dengan membangun masjid. Kemarin sudah pernah kita bahas bahwa kebiasaan membangun masjid ini mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad membangun kota Madinah itu membangun masjid dulu, atau barengan ketika beliau sudah masuk ke Madinah, kemudian membangun masjid. Itu juga yang dilakukan oleh para ulama, para raja-raja di sekitar kita. Kalau di desa-desa kita, di desa mungkin di Yogyakarta atau di Jawa pada umumnya, itu kita akan tahu biasanya satu desa kalau dibuka desa itu, kalau sudah dibuka desa itu menjadi satu perkampungan, maka syaratnya yang pertama adalah bangun masjid dulu di situ. Bangun masjid, biasanya masjidnya di tengah-tengah desa. Nah kita masuk ke satu kampung itu nanti masjidnya di tengah-tengah, ya. Nah di sebelah utara masjid, sebelah sananya itu nanti biasanya rumah kiainya atau rumah sesepuhnya. Nah, kemudian nanti baru di sekelilingnya rumah warga, yang warga-warganya itu kalau ditelusuri silsilahnya ke atas itu semuanya saling bersaudara satu sama lain. Nah, tapi beda kalau di Kolombo. Kalau di Kolombo kan baru dibuka tahun 70-an. Jadi dari mana masuk ke sini gitu ya. Nah, jadi masjid-masjid ini sebenarnya yang tua-tua itu masih banyak lagi yang usianya di atas 100-an tahun, di atas 150-an tahun ya. Bahkan nanti di kawasan Jalan Wijilan, Pelengkung di timurnya alun-alun, kan ada Jalan Wijilan terkenal gudeg. Kalau jenengan ke situ terus ada tempat toko toko perlengkapan budaya Jawa, Cokro Soeharto. Nah, seberangnya itu nanti masuk ke dalam ada masjid tua dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I, namanya Masjid Selo. Nah, mungkin ada yang udah pernah ke situ ya, belum? Nah, Masjid Selo ini kecil, pendek gitu, kita kalau masuk itu harus nunduk. Agak nunduk gini gitu. Itu masjid dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I untuk siapa? Dibangun untuk bangsa sebelah yang muslim. Bangsa sebelah yang gak kelihatan. Itu dibangunkan masjid di situ. Jadi mereka kalau mau ibadah itu dulu di Masjid Selo itu. Jadi nanti kalau ada ke Cokro Soeharto, cek aja seberangnya ada papan penunjuk jalan itu Masjid Selo gitu. Nah, masuk ke dalam kalau naik motor harus dituntun karena kanan kirinya perumahan padat itu. Kanan kirinya masuk ke dalam. Itu Masjid Selo dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I untuk saudara-saudara kita dari bangsa sebelah supaya mereka bisa sholat ibadah di situ. Nah, kenapa demikian? Karena seluruh raja-raja itu tidak hanya menjadi raja bagi bangsa manusia, tetapi juga menjadi raja bagi seluruh bangsa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga benar-benar itu istilah gelar
Hamengku Buwono itu memang kelasnya Buwono. Kalau dalam cerita Al-Quran itu alamin. Karena itu bukan sekedar gelar kayak hari ini Sri Paduka yang mulia, Raja Negeri Konoha kan gitu kan. Naruto itu. Itu bukan sekedar gelar, tapi itu menunjukkan tugas menjadi raja bagi seluruh umat Kanjeng Nabi dan seluruh orang-orang makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sehingga nanti di sini disebut dengan istilah Khalifatullah atau Khalifatullah. Kalau dalam bahasa Jawa nanti disebut dengan Khalifatullah. Karena itu dibuatkan masjid untuk bangsa sebelah itu di Masjid Selo. Tapi sejak tahun, kalau nggak salah tahun 80-an, itu masjidnya oleh warga digunakan atas izin sultan, digunakan untuk aktivitas ibadah manusia pada umumnya. Nah dulu itu khusus untuk bangsa sebelah. Gitu. Kalau sholat yang di Yogyakarta sholatnya di situ, termasuk yang dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat. Kalau mau sholat masuk ke Yogyakarta, mereka masuk ke Yogyakarta, sholatnya di situ. Dan itu cerita umum di masjid-masjid tua di Yogyakarta itu seperti itu. Nah, ini saya melanjutkan ngaji Patok Negoro yang kemarin. Jadi ada istilah di dalam satu karya naskah namanya Suluk Sujinah. Jadi di dalam istilah sastra para ulama itu ada istilah suluk sama wirid. Dua-duanya dari bahasa Arab. Suluk itu dari bahasa Arab artinya perjalanan rohani. Suluk. Tapi biasanya nanti kalau di wayang itu suluan itu dalang menembangkan tembang-tembang itu namanya suluan. Maksudnya apa? Tembang-tembang yang ditembangkan itu menggambarkan perjalanan rohani sehingga disebut suluan. Gitu ya. Nah, suluk yang kedua selain suluk ada wirid. Nah kalau suluk itu isi naskahnya itu bercerita tentang pengalaman-pengalaman dalam perjalanan rohani. Kalau hari ini mungkin disebut dengan istilah autobiografi spiritual. Misalnya panjenengan mengalami pengalaman-pengalaman rohani apa, itu nanti ditulis. Nah itu kalau di dalam khazanah para ulama dulu namanya suluk. Nah. Yang kedua wirid. Wirid itu artinya teori-teori tentang perjalanan rohani. Makanya kalau panjenengan pernah dengar nanti ada suluk. Nah, kayak kita ini nanti kita membahas sedikit Suluk Sujinah. Ada lagi wirid Lukito Jati. Itu nanti cerita wirid Lukito Jati itu cerita tentang huruf-huruf Al-Quran alif, ba, ta, sa. Yang huruf-huruf itu terletak di dalam tubuh manusia. Mulai dari alif di mana, ba di mana gitu. Alif itu kalau nggak salah yang bagian atas ini ya gitu. Bapak-bapak punya alif tapi bukan yang itu gitu ya. Bukan yang itu gitu. Ini alif huruf hijaiyah gitu ya. Maka wirid itu artinya teori atau konsep-konsep tentang perjalanan rohani. Nah, di dalam Suluk Sujinah ini diterangkan mengenai para imam-imam mazhab atau imam-imam yang 4 di dalam Islam imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Nah, Imam Samudra nggak masuk itu, nah, karena rusuh soalnya, nggak masuk, hati-hati gitu ya. Masjid ini dulu pernah tahun 78, 79-an kan pernah menjadi markas golongan-golongan begitu itu dulu itu. Mungkin Pak Asri masih ngalami ya Pak? Masih ngalami itu. Nah saya dapat ceritanya itu wah mengerikan ternyata masjid itu. Itu golongannya itu imam-imam Samudra itu. Nah jadi di Indonesia, di Jawa nanti terutama imam yang 4 ini sangat dimuliakan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Ini dimuliakan karena beliau-beliau inilah yang merumuskan hukum-hukum ibadah sebagaimana kita mengamalkan hari ini.
Nah, di sini nanti imam yang 4 itu diistilahkan menjadi imam yang menempati kiblat yang 4 atau kiblat papat dari apa hitungannya? Dari Ka'bah. Ini naskah naskah Jawanya, yang di bawah ini terjemahannya. Nah, terjemahannya mengikuti pola yang Jawa. Saya saya kasih bagannya langsung, jadi biar nggak repot. Nah ini kelihatan nggak ya? Nah ini, oke baik. Nah ini, jadi imam yang 4 itu ya mewakili nama Allah. Jadi Allah itu kan tulisannya alif, lam, ha. Alif, lam pertama, lam kedua, kemudian ha. Itu semuanya ada 4. Alif, lam, ha. Nah, alif itu yang pertama itu mewakili kiblat yang timur. Ya. Kiblat yang timur. Di mana itu? Kiblat yang timur itu kalau di Yogyakarta nanti diwujudkan menjadi Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Babadan. Nah, yang kemarin kita ngaji Patok Negoro pertama. Nah, itu imamnya siapa? Imamnya namanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kalau di Jawa itu menempati kiblat yang sebelah timur. Nah, unsurnya itu unsur api, karena huruf alif itu kalau di Jawa itu dipahami sebagai huruf yang unsurnya api. Kenapa? Karena huruf alif itu tidak bisa ditekuk. Mana ada alif kayak begini? Ada. Kalau kayak begini wow itu. Kalau begini alif gitu. Maka huruf alif itu unsurnya api, tidak bisa ditekuk. Karena itu dia menempati wilayah yang sebelah timur. Ya. Itu alif dalam Allah gitu. Kemudian yang sisi selatan, jadi rutenya itu dari sana ke selatan, dari timur ke selatan. Kita kemarin dari timur ke utara, ke Pulau Saguling, soalnya kalau ke selatan itu nanti nutupnya terlalu jauh, dari sini ke sini itu jaraknya agak jauh. Jadi mending sini ke sini Melangi, lanjut Dongkelan gitu. Nah, itu kalau di yang kedua, selatan itu sifat Allah, sifatnya itu adalah wilayah selatan, kiblat Ka'bah itu selatan. Kemudian imamnya adalah Imam Hambali yang sebelah selatan. Ya, itu mewakili kiblat Imam Hambali. Ini kita jadi tahu bahwa para wali dulu, karena nanti kalau dalam sebelum Islam, di zaman pra-Islam atau zaman Hindu, setiap arah mata angin itu kan ada dewa-dewa. Nah, nanti begitu masuk Islam, masuk di era Islam, dewa-dewanya itu diganti jadi imam-imam tadi, Imam Syafi'i, Imam Hambali yang selatan gitu ya. Masjidnya Masjid Patok Negoro Dongkelan. Nah, lam yang pertama, kalau yang alif tadi itu adalah A dalam kalimat Allah, maka yang kedua lam, huruf yang kedua yaitu lam itu unsur angin. Nah, Masjid Patok Negoro Nurul Huda Dongkelan. Kalau yang Masjid Patok Negoro Babadan tadi itu kiainya namanya Kiai Karang Besari. Kiai Karang Besari ini saya baru ketemu silsilahnya, ternyata beliau ini adalah menantunya Kiai Nur Iman Melangi. Jadi Kiai Nur Iman Melangi punya anak namanya Raden Ayu Mursilah. Raden Ayu Mursilah ini nanti nikah dengan Kiai Karang Besari yang nanti makamnya di Babadan itu, kita kemarin ke sana. Nah, itu yang sebelah selatan. Yang selatan itu kiainya siapa? Kiai Syihabuddin. Nah, itu mewakili imam siapa? Imam Hambali. Nah, yang sebelah barat mewakili Imam Maliki, itu kiblatnya Imam Maliki. Masjidnya adalah Masjid Patok Negoro Melangi. Nah, kiainya yang dituakan di situ namanya Kiai Nur
Iman. Nah, kalau di Masjid Sudirman kiainya yang dituakan Kiai Nur Yazid. Nah, itu. Ada nurnya kan itu. Ya, soalnya sudah tua itu. Ya. Nah, yang di barat itu Kiai Nur Iman. Kemudian itu mewakili lam yang kedua. Al, alif, lam pertama, lam kedua itu mewakili siapa? Imam Maliki. Nah, kemudian baru ke sisi utara itu ada namanya Imam Hanafi. Sebelah utara masjidnya adalah Masjid Patok Negoro Poloso Kuning. Nah, itu mewakili unsur tanah. Sehingga kalau panjenengan Bapak Ibu kemarin yang kita ke Poloso Kuning itu, kiai sepuhnya di situ diberikan nama Raden Mas Hanafi. Nah, itu. Jadi penamaan-penamaan itu juga bukan otak-atik, itu memang begitu. Yang di sebelah utara Poloso Kuning itu nanti kiainya dikasih nama Kiai Hanafi, padahal nama aslinya siapa? Mustafa. Nah, kemudian karena beliau menempati wilayah Masjid Patok Negoro yang utara sehingga dikasih nama Kiai Hanafi. Nah, jadi dari sini kita paham bahwasannya para ulama dulu yang membangun negeri yang kita hidup sekarang ini sangat memuliakan imam-imam mazhab yang 4. Yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Nah, kenapa? Karena beliau-beliau ini, imam-imam ini membuat hukum-hukum yang hukum-hukum itu kita jadi bisa beribadah karena mereka yang merumuskan. Tuntutannya dari Allah melalui Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Kanjeng Nabi lewat hadis-hadis, kemudian menjadi hukum-hukum rinci, kita bisa sholat hari ini, bacanya ini, itu dirumuskan oleh imam-imam yang 4 ini. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Imam yang 4 ini jangan dipisah-pisahkan, tidak boleh. Karena apa? Karena sama masing-masingnya ini saling berguru. Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Nah, Imam Hanafi itu diletaknya di Baghdad beliau, dan sempat beliau ini mengirimkan murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani untuk ngaji kepada Imam Malik. Ya. Jadi artinya apa? Artinya di dalam Islam kalau kita beribadah sesuai dengan tuntutan Kanjeng Nabi sebagaimana dirumuskan oleh imam-imam yang 4 ini semuanya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai hari ini banyak nama-nama yang nama-nama itu membawa nama-nama imam tadi. Nah, misalnya nama Imam Syafi'i itu banyak sekali. Kalau di Jawa nanti jadi Imam Sapingi, itu banyak di makam-makam itu saya ketemu nama Imam Sapingi itu pakai ain .3 gitu ya. Ternyata bacanya ngi gitu ya. Nah, kemudian ini lanjutan ngaji Patok Negoro kemarin itu supaya ini. Nah, yang 4 ini, kiblat yang 4 ini semuanya mewakili apa? Mewakili bentuk wujud makhluk-makhluk Allah yang semuanya itu ikut kepada ketentuan dan seluruh asma, sifat, af'al dan zat Allah. Jadi ada 4. Kalau di dalam naskah ini nanti semua umat muslim itu diajari 4 ini. Pertama sifat Allah, kemudian af'al atau perbuatan Allah. Asma atau nama-nama Allah. Kemudian zat atau Allah Ta'ala itu zat sebagai pribadi yang tidak diganggu gugat itu nanti diajarkan. Bukan kalau kita masih kecil dulu mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat puji-pujian sifat 20. Tuh kalau di tembang-tembang itu di lagu-lagu itu biasanya dilakukan. Allah wujud kidam bako gitu.
mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradat ilmun hayat sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Wah, masih ini orang-orang lama berarti ini. Dapat ditebak ini pasti sudah menginjak 60-70 ini. Tapi insya Allah di TPA diajarkan itu anak-anak itu. Itu kenapa? Itu kurikulum orang muslim di Nusantara sejak dulu diajarkan sifat-sifat Allah yang 20 ini. Bahkan berita di Keraton Surakarta, itu kalau mau jadi pejabat di keraton, diuji ujiannya itu hafal sifat 20 ini tadi apa enggak. Jadi kalau ada yang enggak hafal sifat 20, dianggap belum mengenal Allah. Karena Allah itu pertama wujud. Wujud artinya ada. Adanya Allah itu enggak bergantung dengan makhluknya. Kemudian kidam. Kidam artinya sedia. Allah itu selalu sedia segala hal. Kemudian kidam bako, kekal. Wujud, kidam, bako artinya kekal. Ya. Tapi bukan bako, rokok. Ya, bako itu rokok itu. Nah. Kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadisi. Jadi Gusti Allah itu mukhalafatuhu tidak sama dengan hawadis. Semua makhluk-makhluk yang baru. Kita ini baru, hawadis. Hawadis artinya sesuatu yang bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti, hawadis. Nah, Allah enggak sama seperti kita, gitu ya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, Allah Ta'ala itu tidak bergantung dengan selain dirinya. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri dengan dirinya sendiri. Panjenengan kita semua mau menyembah Allah atau tidak, Allah tetap esa. Sekalipun seluruh dunia Allah tidak disembah oleh orang seluruh dunia, itu tidak berpengaruh terhadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qiyamuhu binafsi wahdaniyat, Allah itu satu. Qudrat iradat, qudrat artinya memiliki kemampuan untuk menciptakan apapun. Iradat, Allah berkehendak untuk membuat apapun. Qudrat iradat. Ilmun, kemudian Allah itu memiliki pengetahuan, maha yang memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian hayat artinya hidup. Ilmun hayat. Lali aku. Apa tadi Bu? Qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsi wahdan qudrat iradat ilmun hayat sama. Sama artinya mendengar. Nah, nyimak itu nyimak dalam bahasa Indonesia itu simak itu dari bahasa Arab. Simak artinya mendengar. Menyimak itu artinya mendengar. Ya. Mungkin sampai hari ini kalau Bapak Ibu ada yang ikut acara khataman Quran, itu nanti kalau 30 juz dibaca dari pagi sampai sore, misalnya kayak kemarin Hadeging Nagari Yogyakarta bulan November kemarin itu dari pagi sejak habis subuh di Masjid Kauman itu dibacakan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai sore setelah asar ditutup dengan An-Nas. Baca Quran, baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu sampai sore satu harian itu. Dalam rangka untuk menyambut kelahiran kota Yogyakarta. Setiap tahun begitu. Semaan. Semaan artinya mendengarkan Al-Quran. Sama basar, basar artinya melihat. Ya, sama basar kalam. Artinya Allah itu memiliki ucapan, tetapi ucapannya Allah tidak seperti ucapannya manusia. Sama basor kalam qadiron. Nah, Allah itu mampu. Kalau kudrat tadi artinya kemampuan. Kalau qadiron artinya Allah itu mampu menciptakan segala sesuatu. Qadiron aliman. Ilmun artinya pengetahuan, yang tahu. Kalau aliman artinya yang mengetahui.
qadiron, aliman, sami'an. Kalau sama artinya tadi mendengar, sami'an yang maha mendengar, basiron yang maha melihat, sami'an, basiron, mutakaliman. Mutakaliman Allah itu yang terus-menerus berbicara kepada manusia dengan berbagai macam pembicaraan yang tidak sama dengan pembicaraan manusia. Nah, itu semuanya dulu diajarkan untuk anak-anak muslim di Jawa, bahkan di seluruh Nusantara kurikulumnya seperti itu. Jadi kita sama hari ini menyanyikan, menembangkan nama Allah yang sifat 20 ini tadi, itu semuanya memang dari dulu sambungan kelanjutan sampai hari ini diajarkan kepada anak-anak. Nah, kemudian asma Allah itu adalah nama-nama Allah yang di dalam Al-Quran nanti para ulama menyepakati ada 99. Tetapi sebenarnya 99 itu tidak hanya sekedar 99. Banyak nama-nama Allah yang lain yang nama-nama itu terus akan bisa kita ketahui dari seluruh yang dilakukan oleh Allah untuk manusia. Misalnya biasanya kalau dulu ada kaset, kalau nggak salah dulu itu Ustadz Muammar atau siapa dulu yang kaset Asmaul Husna. Nas'aluka rahmatan lil alamina ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bariul musawwirul ghafarul qahar. Itu Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna, asma itu nama-nama, husna artinya nama-nama yang baik. Jadi Asmaul Husna artinya nama baik. Kadang-kadang saya juga heran manusia sekarang itu kadang kalau tersinggung dianggap mencemarkan nama baik. Nah, padahal yang punya nama baik Asmaul Husna itu hanya Allah. Manusia itu tidak punya nama baik itu. Bahkan kalau mau jujur nama baik manusia itu terlihat baik karena memang orang tidak tahu keburukannya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga nanti diajarkan zat dan af'al. Nah, ini agak masuk ke dalam, saya tidak usah menyampaikan karena nanti agak ribet gitu ya. Intinya masjid-masjid yang ada di Yogyakarta ini itu semuanya mengikuti pola kiblat papat. Kiblat yang 4, kiblatnya kalau di masa dulu Hindu Buddha itu kiblatnya adalah dewa-dewa. Begitu masuk di masa Islam, kiblat-kiblat yang 4 tadi diganti dengan para imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Bapak Ibu, sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain itu semuanya hari ini merupakan produk ijtihad atau produk hukum fikih, hukum agama yang dulu dirumuskan oleh para imam-imam kita yang 4 ini. Misalnya kita mau zakat, zakatnya pakai beras atau pakai uang, itu nanti biasanya akan merujuk kepada pendapat imam-imam yang 4 ini tadi. Imam Syafi'i gimana, boleh enggak pakai uang? Imam Hanafi gimana, boleh enggak? Imam Maliki boleh apa enggak? Nah, jadi di sini dari dulu begitu. Jadi enggak boleh kita merendahkan imam-imam yang 4 ini, karena imam-imam yang 4 ini memang sejak dulu menjadi kurikulum pendidikan dan bahkan menjadi kurikulum kebudayaan di tengah Muslim, masyarakat Muslim di Jawa dan bahkan di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan terus ngaji-ngaji seperti ini. Paling tidak supaya kita tahu, kadang saya sering protes kepada teman-teman yang sedikit-sedikit melihat kebudayaan kayak begini tuh sedikit-sedikit Hindu Buddha terus itu. Jadi nggak tahu bahwa di dalam naskah-naskah, di dalam kehidupan sehari-hari sudah diganti konsep-konsep itu dengan konsep-konsep keislaman yang Islamnya itu sesuai seperti yang dibawa oleh para ulama, para aulia, para wali dan para pendahulu yang mendirikan kota Yogyakarta ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar 3 kali
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Teman-teman Bapak Ibu, ada hal-hal yang salah, ada kekhilafan, mohon dimaafkan yang besar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji malam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey!